Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai Nabi Elia yang melayani Tuhan di zaman Raja Ahab, kerajaan Israel. Jadi Ahab ini menikah ya dengan seorang ngambil Izebel itu raja orang Sidon menjadi istrinya ya. Kita tahu Izebel ini seorang yang sangat kuat beribadah kepada Baal dan Asitoret ya. Jadi menyebabkan Ahab ikutin Izebel karena Izebel ini memiliki kepribadian yang katakanlah strong will gitu, kekuatan kemauannya itu sangat kuat sekali dan dia setia sekali dengan Baal itu ya. Nah, kemudian Elia diperintahkan Tuhan untuk menantang itu nabi-nabi Baal ya, yang jumlahnya banyak sekali. Di sini ada 450 orang nabi Baal. Ada Nabi Asyera 400. Itu dia semuanya mendapat makan dari meja istana Izebel ya. Nah, ini yang ditantang sama Elia supaya orang Israel tahu yang mana sebenarnya yang mana sebenarnya Tuhan yang benar, mana yang palsu begitu ya. Nah, ini ceritanya ditantang lah itu di Gunung Karmel ya. Udah gitu kita tahu ceritanya nabi yang Baal ini nggak bisa mendatangkan nabi, sementara Elia berdoa dan api datang. Nah, akhirnya orang Israel sujud ya, mengakui wah ini Yahweh adalah Tuhan. Oke. Setelah itu Elia pikir ya, barangkali seluruh Israel akan menyembah Yahweh, dan ya istilahnya raja dia udah menang lah gitulah kira-kira ya. Karena ternyata ketika dia digertak sama si Izebel, begitu Izebel dikasih tahu nabi-nabi yang 450 nabi Baal itu Asyera itu disembelih itu semuanya, Izebel nggak takut, dia nggak gentar gitu ya. Malah dia bilang diancam sama ini ya, sama Izebel. Engkau akan mengalami juga ya apa yang dialami nabi-nabi itu ya. Jadi begitu Izebel mengancam Elia gitu, Nabi Elia takut ya. Ini yang bikin kita heran juga ya. Takut nanti Nabi Elia dia lari ya. Lari dia sampai ke Gunung Horeb itu ya. Dia berjalan 40 hari 40 malam itu. Ya kabur gitu istilahnya. Ya, kabur dari pertarungan ya, dari kehidupan, dari tantangan ini kabur dia. Begitu sampai di Gunung Horeb, Tuhan tanya ayat 9 pasal 19 ini, satu raja-raja. Apa kerjamu di sini hai Elia? Ya, itu tandanya bahwa Tuhan nggak ngutus Elia ini. Elia kabur aja dia karena dia takut digertak oleh Izebel ya. Dan intinya akhirnya Elia ini diganti lah oleh Nabi Elisa ya. Nah, oke lah. Jadi sekarang kita coba dulu merenungkan dan mengambil pelajaran lah dari kasus ini ya, dari kasus Nabi Elia ini ya. Mengapa Elia kok takut ya ditantang oleh Izebel itu, digertak begitu ya? Ini Izebel kan yang 400 nabi, 450 nabi Baal aja bisa disembelih, akhirnya rakyat itu apa sih? Si Izebel ini siapa nih perempuan? Kok bisa dia ini kuat juga karena Ahab itu sebagai raja ya, dia punya kekuasaan ya. Tapi aneh ya. Nah, mari kita merenungkan ini. Kenapa ya Nabi Elia ini kok takut ya? Banyaklah penjelasan mengenai itu. Tapi saya mau menjelaskan hari ini bahwa kemungkinan Nabi Elia ini merasa dia udah menang dan dia tidak berjaga-jaga ya, kekuatan dia itu, dia merasa pokoknya ini udah sukses lah, dia mau merayakan kemenangannya. Tahu-tahu belum, ternyata Izebel masih mengancam dia dan Israel belum berhenti menyembah berhala. Itu Israel itu berhenti menyembah berhala sampai nanti dia dibuang, sebagiannya ke tahun 722 sebelum Masehi itu ke Asyur, itu yang 10 suku itu udah nggak balik, yang 2 suku itu dibuang ke Babel 70 tahun. Setelah diproses selama 70 tahun itu tahun 586 itu mulainya, barulah orang Israel pulang di bawah pimpinan Ezra, Nehemia, Zerubabel itu, baru Israel nggak menyembah berhala lagi, kapok betul-betul. Jadi penyembahan berhala ini nggak bisa ditantang dengan hanya disembelih itu nabi-nabi Baalnya itu, enggak ya. Nah, Elia merasa saya sudah menang ya. Ternyata begitu dia digertak, ya dia takut ya. Nah, jadi kita satu pelajaran dari sini ya. Dari Izebel kita dapat pelajaran bagaimana Izebel itu memiliki strong will, kekuatan kemauan yang demikian sehingga dia setia sekali sama si Baal ini ya. Nah, sementara Elia kelihatannya nggak memiliki strong will seperti Izebel. Elia itu kelihatannya begitu digertak rontok dia kemauannya ya. Terus kabur ya. Jadi di sini saya mendapat
kita renungkan ya, dalam mengikut Tuhan itu sangat penting kekuatan kemauan kita. Makanya Alkitab berkali-kali bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu bicara soal kemauan supaya kuat ya. Jadi gini loh, kehidupan Kristen itu bukan kehidupan perasaan. Karena perasaan itu bisa naik turun ya. Kita nggak boleh bersandar kepada perasaan ya. Demikian juga kehidupan Kristen bukan soal kehidupan pikiran. Pikiran kita bisa keliru ya. Karena pengetahuan kita kan belum sempurna. Tapi kehidupan Kristen adalah kehidupan kemauan. Yang penting kemauan kita dikuatkan, diteguhkan oleh Kristus sedemikian sehingga kita bisa melewati semua tantangan, semua masalah, semua penderitaan apapun juga kita bisa lewati. Kita bisa setia gitu loh. Kalau orang strong will, dia akan setia. Kerjakan sesuatu dengan walaupun banyak tantangan, banyak masalah, walaupun persoalannya nggak ada solusi, kira-kira buntu lah gitu persoalan, dia jalanin terus. Nah ini yang begini nih yang dibutuhkan ini, strong will. Kuatkan dan teguhkan hati. Dalam Paulus juga berkali-kali bilang, bersikap sebagai laki-laki, kuatlah, tetap kuat dalam Tuhan sebagainya. Itu bicara soal kekuatan kemauan ya. Nah di sini Elia katakanlah dia gagal lah menjaga kekuatan kemauannya menghadapi si Jezebel ini ya, menghadapi penyembahan berhala ya. Jadi saudaraku, saat ini dalam prakteknya lah kita coba ya dalam kekristenan. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan ya, kita memang berjalan melawan arus ya. Karena dunia kekristenan ini juga sudah jatuh oleh ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Gereja udah pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Dan sudah banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang membuat umat Tuhan nyembah berhala. Kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita harus punya kemampuan oleh anugerah Tuhan, kekuatan, strong will katakanlah begitu ya, untuk terus berjalan melawan arus ya. Jangan ngikutin dunia kekristenan ini yang arahnya ini udah jelas ini. Arahnya kalau nggak mamon, hormat manusia, jabatan, ya apalagi ya. Ya nggak semua orang yang melayani dalam kekristenan kayak begitu. Tapi kalau orang udah punya strong will, ya dia akan dipengaruhi. Saya bersaksi sedikit lah sebagai penutup lah. Saya bersaksi sedikit dulu. Ya, saya melayani dari pemuda dulu ya. Dalam zaman pemuda masih remaja malah kan barangkali ya. Dan udah gitu kuliah melayani ya. Wah, waktu itu sangat radikal. Pokoknya melayani Tuhan lah. Nggak ada mikir uang, nggak ada mikir jabatan, nggak mikir hormat manusia. Pokoknya melayani. Khotbah di sana sini, kampus sana kayak gitu. Nah, sudah gitu saya masuk pelayanan jadi pendeta gitu kan. Udah mulai kan ngumpulin orang, tarik uang. Sebenarnya saya nggak megang uang itu. Saya ada senior saya yang lebih dia yang ngatur. Tapi saya udah mulai. Kalau khotbah diundang dia mikir juga ya, kira-kira ini karena jadwal kan ya diatur lah yang mana yang kira-kira apa. Mulai itu hormat manusia, jabatan dan uang itu sudah mulai ada pengaruh. Nah ini ya. Padahal saya itu termasuk orang yang istilahnya enggak peduli soal begitu, tapi akhirnya kuat dipengaruhi juga. Akhirnya saya pikir saya harus ya oleh anugerah Tuhan lah saya keluar dari situ dari sistem kekristenan ini ya. Dan kita harus kuat, umat Tuhan melawan arus itu harus kuat ya. Dan Tuhan kuatkanlah ya, kuatkan ya, strong will gitu lah ya, supaya saudara dan saya bisa terus menempuh sampai akhir gitu lah. Sebenarnya pelayanan umat Tuhan itu selalu melawan arus kok. Dari mulai Yesus dan Yohanes Baptis, mereka tuh nggak punya mimbar di Bait Suci Yerusalem itu nggak ada. Mereka mimbarnya di kolong-kolong langit itu di bukit di tengah laut ya. Demikian Paulus juga, demikian gereja mula-mula juga semuanya ya, semuanya melawan arus ya. Jadi kalau saudara melawan mengikuti arus ya barangkali ya udah apa boleh buat, itu kan semua kasih karunia ya. Tapi saya mau bicara dulu kepada umat pilihan Tuhan yang mendapat kasih karunia untuk melawan arus katakan begitu ya. Dalam kekristenan ini satu kuncinya di sini ya. Saudara dan saya perlu dikuatkan. Kita harus memiliki strong will, kekuatan kemauan untuk bisa menempuh terus perjalanan ini sampai kepada akhirnya ya. Kita serahkanlah ya dunia kekristenan ini nanti di hari pengadilan Kristus. Kita nggak bisa kok merubah dunia kekristenan ini. Dan memang nggak harus ya, bukan urusan kita itu ya. Tapi yang penting kita harus kuat dan jangan terpengaruh, itu aja intinya ya. Tetap mengikut Tuhan ya dengan sungguh-sungguh,
nggak mikir uang, jabatan, dan hormat manusia, tapi kita kerjakan apa yang Tuhan suruh. Apapun juga tantangannya, apapun masalahnya, kita terus maju dengan strong will oleh anugerah Tuhan, dan kita akan mencapai garis akhir. Haleluya, amin.